Salam sejahtera Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Hari ini kita berjumpa di dalam renungan malam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada malam ini karena kasih-Mu, dan kami akan menggunakan waktu sejenak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, ajari kami supaya kami memperoleh pengertian dan juga kerinduan dalam melakukan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada malam ini dan renungkan adalah dari Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat saya melayani di pos daerah Kaltara, saya pernah mengalami sakit, dan ternyata setelah diperiksa, itu sakitnya adalah malaria dan juga gejala tipes. Daerah tempat saya melayani cukup jauh dari daerah kabupaten. Kurang lebih perjalanan 1 jam darat ditambah lagi 4 jam speedboat. Jadi memang butuh usaha yang luar biasa untuk bisa sampai ke daerah kabupaten, karena saat itu saya melayani di daerah kecamatan. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika saya sakit seperti itu, anggota keluarga yang adalah warga jemaat di daerah tempat saya melayani, mereka bilang, "Wah, Pak Pendeta ini harus minum akar pahit." Wah, terus saya bilang, "Apa itu akar pahit?" "Yang pasti pahit ya." "Iya Pak, dia bentuknya seperti akar dan pahitnya luar biasa. Sekalipun itu ditaruh di tangan dan tangan itu telah dicuci berkali-kali, jika kita rasa, kita kecap, akan tetap terasa pahitnya." Dan ketika saya pulang ke daerah Jakarta, dan ketemulah ternyata itu juga disebut dengan samiloto. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang di pos itu menamakan dia akar pahit? Karena memang bentuknya seperti akar dan memang pahit. Namun yang kita bahas pada malam ini bukan akar pahit dalam artian obat herbal, obat dari tumbuhan yang bisa menyembuhkan kita. Akar pahit yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani di sini adalah sesuatu yang mengendap dalam hati, sesuatu yang ia sulit untuk keluar, dan sesuatu itu bisa membuat kita gelisah, bisa membuat kita tidak nyaman, dan itu berasal dari perasaan yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam pembacaan kita, Ibrani pasal 11 ayat 12 sampai 16 tadi mengatakan bahwa kita harus menguatkan fisik kita dulu. Artinya, kuatkanlah tangan, kuatkanlah lutut. Lalu kemudian supaya apa? Supaya ketika kita mau berbuat sesuatu, kita punya kekuatan. Lalu
berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ini dia. Dan kejarlah kekudusan. Kudus yang dimaksud adalah bagaimana kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Kudus tidak sama dengan suci. Suci berarti ia tidak berdosa, tidak bercela. Kudus berarti ia dikhususkan. Berarti memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Memiliki keterhubungan dengan Tuhan tanpa ada putus. Dan dikatakan sebab jika orang kuduslah atau tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang dianugerahkan perkenanan Tuhan itulah yang akan melihat Tuhan. Yang dikuduskan Tuhan, ia akan melihat Tuhan. Jagalah, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Nah, ibu bapak saudara, di sini disebutkan penyebab orang memiliki akar pahit itu apa? Ternyata penyebabnya adalah ketika ia jauh dari kasih karunia Tuhan. Ia tidak memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Itulah yang membuat orang memiliki akar pahit. Akar pahit saya bisa sejajarkan dengan perasaan tidak mengampuni. Akar pahit saya bisa sejajarkan dengan dendam, dengan amarah yang tidak selesai. Dan itu bisa kemudian merusak diri kita sendiri. Tidak sedikit orang yang gagal membuat dirinya nyaman karena konflik. Akhirnya perasaan itu akan kembali menyerang kepada dia. Oleh karena itu ibu bapak, mari kita belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita malam ini. Dan yang sama-sama kita mau renungkan adalah yang pertama, bahwa kita harus siap. Dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya, kita harus siap untuk segala kemungkinan. Kita harus siap untuk segala apa yang bisa saja terjadi, kapanpun, dimanapun, tanpa ada konfirmasi. Kesiapsiagaan itulah yang Tuhan juga mau katakan dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari dosa, berjaga-jaga dari godaan, berjaga-jaga dari tipu muslihat iblis, berjaga-jaga dari berbagai keadaan. Hari ini kita masih dalam masa pandemi. Tuhan minta kita berjaga-jaga supaya jangan sampai kita lengah dan kemudian pandemi itu berakibat tidak baik kepada kita. Berjaga-jaga itulah yang Tuhan mau dimiliki oleh para murid. Namun sayangnya ketika para murid diminta hal tersebut, mereka lalai. Saat ini Tuhan meminta kepada kita, apakah kita mau lalai? Protokol kesehatan di mana-mana diterapkan. Dan bahkan protokol kesehatan itu bukan di luar, tetapi dimulai dari rumah. Bagaimana kita tidak lengah akan hal tersebut? Lalu, bagaimana juga kita berjaga-jaga dengan hati kita, dengan pikiran kita. Jangan sampai justru yang jahat yang menjadi kendali dalam diri kita. Jangan sampai justru kita menyerahkan kejahatan itu yang mengendalikan pikiran dan juga hati kita. Lalu kemudian terwujud di dalam perkataan kita, terwujud di dalam tingkah laku kita, terwujud di dalam etos kerja kita, terwujud di dalam pelayanan kita, terwujud di dalam hubungan interaksi kita dengan orang lain. Sehingga orang melihat buah kita, ternyata dia begitu. Yang kedua, ibu bapak saudara, yang juga sama-sama kita merenungkan, kita diminta kembali memeriksa diri kita. Bagaimanakah keterhubungan kita dengan Tuhan?
Sudahkah kita betul-betul terhubung dengan Tuhan? Dan itu kalau kita mau lihat, hanya diri kita yang tahu. Kita nggak bisa minta lihat orang lain. Kita nggak bisa menilai orang lain. Hanya diri kita, pribadi kita. Karena itu berupa personal hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Malam ini ketika kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, adakah kita merasakan hadirat Tuhan? Sekalipun renungan ini disampaikan melalui digital, melalui online, bukan langsung tatap muka. Apakah kita sama-sama merasakan Tuhan hadir loh di rumah di mana saya ada, Tuhan hadir loh di tempat di mana saya ada? Firman Tuhan itu menjadi bagian yang terpenting di dalam ibadah kita. Jika kita ibadah, apapun metodenya, lalu firman Tuhan itu tidak membuat hati kita bergetar, tidak membuat kita berpikir ulang tentang hidup kita, tidak membuat kita semakin lagi mau memperbaiki kehidupan kita, berarti kita kurang mengundang Allah hadir dalam kehidupan kita. Berarti kita masih dijejali, disesaki oleh berbagai macam yang membuat diri kita tak mampu memandang kebaikan Tuhan. Yang terakhir, mari, ternyata orang yang punya kekudusan Tuhan itulah yang akan lepas dari akar pahit. Kenapa Ibu Bapak? Karena ia tidak akan dikendalikan oleh amarahnya. Ia tidak akan dikendalikan oleh segala sesuatu yang membuat ia kesal, membuat ia tidak mampu lagi menjalani kehidupan. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Dan mari Ibu Bapak Saudara, sama-sama kita melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Seorang psikoanalisis mengatakan bahwa hidupku bukanlah apa yang terjadi padaku, tetapi hidupku adalah pilihanku. Silakan Ibu Bapak memilih. Bagaimana kita merespon tentang apa? Bagaimana kita merespon tentang segala sesuatu? Respons itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan hati kita yang dipenuhi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, lalu kemudian mempengaruhi pikiran kita, itu juga yang memampukan kita merespons segala sesuatu dengan kebaikan. Mari Ibu Bapak Saudara, akar pahit akan membuat tensi kita naik. Akar pahit akan membuat organ tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Kita lupa minum, dehidrasi. Kita lupa makan, kena sakit mah. Kita lupa istirahat, kita kena berbagai penyakit. Hati-hati. Jika iblis tidak mampu menyerang iman kita, ia akan menyerang fisik kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami sama-sama boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah apa yang sama-sama kami boleh renungkan. Ajari kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, kami dimampukan untuk tidak menyimpan apa yang tidak penting dalam hidup kami. Sehingga itu membuat kami rusak, membuat kami merugi di dalam sisi kesehatan. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki hubungan yang indah dengan Engkau. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki keterhubungan yang tidak terputus dengan Engkau. Dan itu memampukan kami untuk menyikapi berbagai hal. Sehingga apapun yang terjadi pada kami tidak tergoda untuk kemudian mengendapkannya dalam hati kami. Dan menjadi akar pahit. Dan menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hati kami, hidup kami. Ajari kami terus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tetap ada dan memimpin kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, dimanapun mereka Tuhan, baik di rumah sakit maupun yang di rumah tempat kediaman. Mereka yang sakit dengan berbagai penyakit, bahkan mereka yang sakit
karena terkonfirmasi, terinfeksi virus corona. Mari Tuhan, pelihara mereka, jaga mereka, hiburkan mereka, terlebih warga jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk menghadapi apa yang mereka alami. Tumbuhkan sukacita dalam hidup mereka, supaya imunitas mereka pun semakin meningkat dan mampu melawan apa yang menginfeksi mereka. Kami berdoa bagi yang berduka, Tuhan menghiburkan. Bagi setiap kami ikut dalam program ini, dalam ibadah ini, Tuhan juga tolong berkati kami dalam pribadi, kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam berbagai pergumulan kami, terlebih di masa pandemi ini, Bapa. Berkati kami di tengah segala kebutuhan hidup kami yang semakin membuat kami ragu akan hari esok. Namun kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami. Engkau Allah Maha Kaya yang tidak akan pernah kehabisan berkat untuk memberkati kami. Dan jadikan kami juga berkat untuk orang lain. Berkati gereja-Mu Tuhan di mana ada, terlebih Seboat Bogor. Kami menyerahkan pergumulan pelayanan yang ada. Semua presbiter-Mu Tuhan berkati, begitu juga unit misioner dan juga warga jemaat, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan juga dari negara dan bangsa kami. Hadirlah bersama dengan para pemimpin kami, dan Engkau juga hadir bersama kami, supaya di tengah kehidupan masyarakat kami terus membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa kami. Kami pun kalau sebentar akan beristirahat, Tuhan tolong sertai kami di dalam istirahat kami. Bapa, kiranya Engkau mau sempurnakan doa kami. Berkatilah mereka yang mengasihi kami Tuhan. Berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.